maaf ya ganggu waktunya. Sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja sih, lebih ke ngobrol santai, Tapi serius. tapi serius, tapi santai, Iya. tapi serius. Mau ngobrol-ngobrol tentang pernikahan. Wow, tentang pernikahan. Gitu. Menarik nggak? Tertarik nggak? Oh ya. Soalnya kan denger kan bentar lagi nikah kan. Oh, gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Gitu sih. Ya semuanya amin Emang aja ya. kan semua orang juga pasti bisa. Iya gitu. Jadi makan enggak ya. Alhamdulillah. Silakan makan gitu. Mau nggak? Pasti. Ya mau atuh. Ya udah yuk. Ih, jangan-jangan. Enggak. Jangan. Iya, jangan. Jangan. Jadi mau ngobrol tentang yang pernikahan sebenarnya lebih ke persiapan apa ya, bukan material. Persiapan Secara psikologis. ya gitu maksudnya, persiapan secara psikologis karena memang nikah itu bukan hanya tentang materi kan ya. Jadi pengen ke situ. Cuma tetap ada beberapa pertanyaan nanti ke material karena mau nggak mau sih itu pasti harus ada juga gitu. Nah, diundangnya Kang Tatang di sini juga karena mau lihat perspektif nih dari yang udah berapa lama nikah? Insya Allah tanggal 28 bulan ini 13 tahun. 13 tahun, udah lama banget. Nah mau lihat dari sudut pandang yang dulu nikahnya sama yang sekarang lah, kita anggap aja gitu. Tentang material dulu nih, kalau dulu biaya berapa? Terima dulu, bayangan terima dulu kira-kira. Jujur ya, kalau ngomongin itu sebetulnya aku tuh yang termasuk yang telat ya. Dan aku tuh ya tinggal di lingkungan ya bisa dikatakan perkampungan ya. Otomatis di usia dari mulai 20 aja udah banyak yang nikah. Teman-teman sekolahku aja sekarang anaknya udah mau ada yang mau lulus SMA gitu. Udah jadi umur 18 tahun itu udah banyak yang nikah gitu. Jadi udah nyebrang di 20 itu Iya. udah telat gitu. Terlebih Telat menurut orang situ, gitu. menurut mereka. Sebetulnya ya kalau menurut Allah nggak ada yang telat ya, semuanya Iya. udah tepat gitu. Insya Allah gitu. Karena memang ya alhamdulillah dikasih jodohnya, dikasih waktunya di usia 26. Sebetulnya itu teh apa ya, meleset 1 tahun dari target. Awalnya pernah menargetkan 25 tahun. Nah, tapi di usia 25 tahun itu belum punya kerja saat itu. Belum punya kerja. Calon suami juga. Calon suami juga belum punya kerja juga, sama baru lulus kuliah sebetulnya. Jadi bulan Maret kita tuh wisuda, bulan Juni kita nikah. Jadi 3 bulan dari wisuda kita ya udah ada yang mungkin udah waktunya, dan itu memang benar-benar kita nggak ada persiapan. Begitupun orang tua gitu, orang tua juga nggak ada pegangan yang standar di masyarakat harus punya berapa gitu ya, mungkin 10 juta, mungkin 20 juta. Saat itu belum, nggak ada. Cuman karena memang pada akhirnya jadi meyakini gitu bahwa nikah itu ibadah gitu. Ketika kita menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah gitu, insya Allah Allah juga memberikan jalannya. Untuk saat itu mungkin waktu itu ya aku merasa paling susah gitu, paling apa ya, paling kok gak beruntung banget gitu. Orang mah digampangin ini, digampangin itu. Saat itu aku bener-bener susah, mau nikah aja kok susah gitu. Oh gini gitu. harus punya ini, harus punya itu gitu. Cuma memang benar kalau ditanya materi, jujur saat itu nggak punya pegangan berapa. Aku nikah nggak pakai undangan loh. Ya, nggak bikin undangan, nggak cetak undangan. Bener-bener waktu itu ada SMS, ada SMS, kasih SMS. Tapi alhamdulillah ya rezeki gitu ya. Banyak banget orang yang datang gitu, yang memberikan restu gitu ya, yang memberikan doa. Alhamdulillah. Dan warga sekitar pun gitu ya, dari keluarga, dari tetangga itu juga banyak banget yang bantu gitu, termasuk dari dekorasi, dari mualah kalau sekarang ya. Dibantu itu. Iya. Makeup Make up artist. Kalau dulu mah aku nggak pakai, bukan mua namanya, aku
variasi. Pakai kayaknya yang panggung gitu. Iya, sama dekorasi kayak Iya. gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah, cuman memang kalau untuk catering juga aku nggak pakai catering karena alhamdulillah keluarga aku juga biasanya suka diundang, bukan diundang apa sih, diminta bantuan Buat masak kalau ada acara gitu. Alhamdulillah sih, jadi istilahnya mah kata orang Sunda mah, kata kolot mah gitu apa, ajajeulkeun gitu. Iya. Gitu. Jadi itu membuat saya semakin yakin kalau ada keinginan gitu, dan keinginannya itu positif, insya Allah Allah akan memberikan jalannya. Jadi saat ini misalnya Teh Dinda atau Kang Tatang alhamdulillah sudah ada pekerjaan ya, sudah ada pekerjaan tetap gitu ya, sudah mapan ya, udah mau bentar lagi. Jadi maksudnya jangan ada khawatir gitu. Jadi insya Allah lah, nama itu aja gitu. Yang penting mah niatnya, kalau kitanya ya secara mental sih Iya. kalau sudah siap, nah itu insya Allah Allah juga akan menyiapkan ya. Intinya mah minta doa aja gitu ke Allah. Nah, kalau nanya-nanya ke materi nih, memang gak semua kayak gini ya. Cuma pengalaman aku dan teman-teman gitu. Karena aku juga memang kalau bayangan nikah kayak nikah setelah memang belum ke situ. Cuma suka udah mulai ke dekor gitu. Iya. Ke MUA gitu kan ya. Sana gitu. Dan sekarang itu pakai WO kan? Iya. Nggak ada WO di rumah juga kan? Iya. Pakai WO. Udah Kalau dulu mulai nggak ada WO. nyari-nyari WO, lihat-lihat attire gitu-gitulah, dan itu tuh memang harganya mahal lumayan. Kayak kalau paket 300 paket hafal banget 50 juta ke atas gitu. Makanya nanyanya sebenarnya balik lagi ya, nggak terlalu ini ya, justru materi sebenarnya Iya. niatnya aja. Kan itu saya mengutip dari Raja Podcast kita di komputer kita itu yang penting sah bukan wah. Oke. Wow. Jodoh itu bukan tentang kriteria kita, tapi dianya mau nggak? Sesederhana itu. Sebenarnya iya, calonnya mau nggak? Jatuhnya Misalkan- curhat ya. Iya, misalkan kan kita jatuhnya kita pengen pasangan yang gini. Terus kalau dianya pas ditanya kamu mau nggak jadi pasangan? Nggak mau. Nggak mau. Bingung juga, bener nggak? Iya iya, yang penting Ya. Yang penting mau. jadi adanya. tidak mau nggak? Nah bentar ya, pikir dulu. Oh, nikahin namanya udah nikah ya, berarti dua-duanya udah mau atuh. Iya. Harusnya ya. Tapi kan nggak bisa cuman berduanya aja kan, terus ada pihak keluarga yang harus Iya. dilibatkan, siapa tahu. Nah gitu nih, nanya nih, pernah nggak direstuin? Pernah. Pernah? Wah, sama yang sama yang itu sama Sama yang yang ini sama yang ini. awalnya kurang disetujui oleh keluarga suami. Oh, justru sama keluarga suami? Kurang disetujui karena memang apa ya, ya memang saat itu suami belum ada kerjaan, aku juga belum ada kerjaan. Lebih ke melihat Nggak direstuinnya nunggu nanti siapa kerja gitu. nih gitu ya. Ya gitu Itu mau intinya. gimana gitu ya. Jadi bukan nggak direstui ke teh imanya gitu ya? Ya, kayaknya lebih Sebenarnya ke ada ke situ juga sih. Ada. Sebenarnya ada ke situ juga. Nah, Cuman karena aku sih ngerasa ya ini Iya. kehebatan dari suami aku gitu ya. Karena dia bawa aku masuk ke rumahnya, disuruh larut di rumah itu ketika ada acara itu, diajak terus suruh jadi bantu-bantu masak apa segala macam gitu, sehingga pada akhirnya sampai akhir hayatnya mertua ya katakanlah kan menantunya tuh udah ada 2 ya, tapi memang tidak pernah menganggap saya sebagai menantu. Oh gitu. Jadi beliau merasa saya itu anaknya gitu. Sedekat itu ya? Alhamdulillah pada akhirnya begitu. Iya beneran niatnya harus baik. saya tadi udah bikin negatif. Iya. Mantul. Ternyata mau langsung dianggap Anak. anaknya gitu. Benar. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Kalau Kang Tatang pernah pacaran tapi direstui? Siapa tahu kan? Itu pertanyaannya ya Allah. Ini nggak apa-apa dong, sharing dong. Enggak sih, enggak pernah. Oh, nggak pernah direstuin terus atau nggak pernah cerita? Terus. Karena ya Allah, ini Menantu idaman banget Iya. gitu. Ya, Bagi aku kan
usah ditutupin itu. Oh, Biasa aja. Nggak ada menarik-menariknya. siapa? Kata aku. Ada nih ketarik. Ini mulutnya lama loh. Ya Allah. Oke, sekarang nanya ke Agak gerak ya. keren hasilnya 30 Oh soalnya. iya bener-bener. Iya. Mau diturunin? Nanti AC-nya aja. diturunin ke bawah. Langsung aja nih nanya ke persiapan mental ya sebutannya. Menurut Kang Katam deh, kalau sekarang persiapan mental orang yang menikah tuh kayak gimana, harus kayak gimana? Kalau dari pandangan saya ya sebagai laki-laki, tapi nggak tahu sesuai atau enggak. Maksudnya dengan pandangan wanita itu gimana gitu. Kalau dari pandangan saya mah, saya tes sebelum memutuskan untuk menjalin komitmen sama seseorang itu, pertama validasi ya tentunya. Ya dia mau nggak sama saya gitu. Nah setelah yakin baru balik lagi ke kesiapan baik itu secara finansial maupun mental. Tapi kalau emang secara finansial mungkin kalau yang udah kerja mah agak nyaman lah, nyaman dan aman gitu. Tapi kan tadi juga suami Teh Ima belum bekerja pun kan bisa, berarti tergantung niat kita gimana, kita kesungguhan yang pastikan Allah juga kasih jalan. Soalnya kan itu teh ibadah ya, ibadah yang sangat nikmat katanya, karena kan jalan tol bener nggak ya? Paling panjang, ibadah paling panjang, paling lama. Iya, dan semua orang pasti mau gitu, meskipun memang ada beberapa alasan dan hambatan tentunya ya. Kan itu tergantung dari prinsip setiap orang. Ada yang pengen cepat nikah, ada juga yang nunggu dulu karir, misalkan nanti kemapanan dulu dan lain sebagainya. Kalau saya dari finansial insya Allah ya udah siap, tapi kalau mungkin secara mental agak meragukan diri sendiri gitu. Justru ragunya ke diri sendiri. Justru ragunya ke diri sendiri gitu. Kenapa tuh? Ragu karena saya mau bawa anak orang nih ke rumah, entah itu rumah dia atau rumah saya, nanti jadi rumah kita tentunya ya. Kami dong. Rumah kami. Udah ada rumahnya. Dia belum. Udah dia. Oh, udah. Rumah orang tuanya. Rumah dia. Iya. Nah, jadi kenapa ke sayanya yang meragukan, karena saya mau bawa anak orang, terus saya nanti takut gitu, ada perasaan takut misalkan gimana kalau nanti dia nggak nyaman, gimana kalau cara orang tua dia memperlakukan dia itu justru lebih baik daripada saya gitu. Jadi saya sedihnya di situ gitu. Ragunya di sini. Ya, sedih dan ragu gitu. Takut aja gitu bawaannya. Makanya ini kita hadirkan ini supaya lebih bisa serem ini ya. Kalau menurut Taiwan harus persiapan lebih ke mentalnya apa? Jujur ya, sekarang nih aku udah melewati 13 tahun ini, dan kalau menurut aku Dinda dan Tatam itu termasuk yang beruntung karena kalian sebelum menikah belajar di jurusan bimbingan dan konseling gitu ya. Otomatis di situ Ada basic ya. iya, dan Bekal. mungkin akan lebih siap lagi gitu, gak kayak aku dulu gitu. Jadi Bener-bener jadi bisa dari jadi nol ya Pak. Pertamina ya. Endorse. Jadi mungkin gitu sih, lebih ke situ aku lihatnya setelah aku masuk di dunia pernikahan gitu. Dulu yang awal-awal apa ya, dari ya itu kan Tatang ada kekhawatiran servis dia tidak lebih baik daripada orang tuanya. Nah kita juga, saya sebagai istri juga memang dengan suami itu ketika tinggal satu rumah itu banyak banget kekurangan, kelebihannya juga yang sebelum nikah nggak tahu gitu, tidak kita ketahui. Setelah nikah kita tahu buruknya seperti apa gitu ya, kebiasaannya seperti apa. Ya mulai dari yang hal sepele gitu.
Tapi menariknya gini loh, ternyata dari berpasangan ini kita itu harus selalu menurunkan ego masing-masing gitu ya. Itu Kita kan mungkin punya ego, suami punya ego, terus kan dibenturkan di satu rumah dan aktivitas sehari-hari kan ketemu mulai dari bangun terus tidur ini kan lagi. dia ada basic belajar psikologis ya, tentang ilmu psikologis gitu, dia tentang belajar kita keluarga tentang keluarga kan, apalagi sekarang ada BK keluarga juga gitu ya, lebih dalam lagi kan sama Bu Vina gitu. Makanya masuk Amasung. ya. Kalau aku dulu enggak gitu. Cuma memang apa ya, memang banyak banget perbedaan yang sepele sebetulnya. Tapi alhamdulillah sih pada akhirnya yang negatif itu bisa terkikis dengan yang positif. Lebih banyak positifnya ya. Iya, gitu. Tapi gini loh, kata orang kan kebanyakan bahwa usia paling rentan itu usia pernikahannya 1 sampai 5 tahun. Nah makanya anak muda sekarang kan mereka khususnya yang nikah muda banyak yang cerai. Baru 2 tahun juga. Baru 2 tahun 3 kadang tahun. waktu 8 hari Kan beda hal sekecil apapun itu jadi gede gitu, terus Iya. memilih cerai kan. Itu kan mereka seolah-olah nggak siap tapi mau menikah gitu. Jadi nah, mereka teteh gimana tuh waktu gitu? Nah itu mungkin bisa aja dari kayak tuntutan yang sebetulnya tidak menuntut kita gitu. Aku sih merasa ada begitu, kayak dulu yang aku cerita teman-teman udah pada nikah di usia 18 sampai 23 tuh udah nikah, aku udah lewat 23 masih belum, 24 belum, 25 udah target belum gitu. Ternyata ya pada Allah gitu ditakdirkannya diberikan jodohnya gitu di usia 26 tahun. Nah mungkin di situ juga kan banyak yang didengar gitu, dan tapi kan kita tidak bisa memaksakan tidak ya, jangan sampai menikah karena udah banyak yang nanya ya. Iya benar. Karena Gitu. kan Karena yang menjalani kan kita. itu lebaran kemarin aja kan wah luar biasa banget kan, banyak pertanyaan nih gimana. Mana Sibuk ngapain aja nih? Tadi Kerja, juga kalian, ada terus kata-kata kapan kan? nikah? Kan ujung-ujungnya itu tuh yang paling mengerikan itu kapan nikah. Iya. Itu kan luar biasa sekali perhatian dari keluarga kita, family kita kan. Dan aku tuh yang Ditanya, paling- kapan nikah? Nanti kalau udah nikah apa lagi? Tapi Kan banyak. jujur aku dulu tuh nggak terlalu mikirin sebetulnya. Ini sebelum belajar psikologi ya, belum terlalu memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Cuman ada yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang di hati. Hati gitu. Gimana? Itu dari dari orang tua. Oh. Terkhusus saya manggil ibu emak ya. Ya. Terlebih emak gitu pernah nanyanya gini, kan emak suka apa sih kalau di ya kan sekarang mah ada WO, ya ada catering segala macam, dulu mah kan enggak gitu ya. Jadi setiap ada keluarga, ada tetangga yang hajatan deh kita terlibat gitu ya. Jadi pernah ngomongnya gini, mate mantuan yang hajat, ira hajat, mah hajat. Nggak jadi ngebuatnya hajatnya. Coba bayangin gini, tiba si aku di 25 tahun gitu ya, orang-orang udah punya anak, teman-teman aku udah bawa anak. Jangan kebentar ya teman kita. Dan sampai saat ini juga gitu ya. Diteruin. Cuman alhamdulillah diberikan jodoh oleh Allah dengan apa ya, mungkin gitu sesuai dengan kriterianya, bahkan lebih dari ekspektasi orang tua gitu ya, dikasih suaminya alhamdulillah subhanallah gitu. Tapi karena emang justru orang-orang yang menikahnya di usia matang mereka lebih adem gitu kelihatannya. Ya, Makanya kan sekarang siap. pemerintah sudah mewacanakan untuk ini dulu kan usia dibatasi Ya, sebelum 18 kan iya. bisa katanya harus Sekarang udah dulu. 19, dulu 17. Oh itu dulu 17, sekarang 19 terus usia Enggak, malah dulu 19 tahun minimal perempuan. Iya, laki-laki usia 17. minimal nikah itu kan Iya, sekarang mah perempuan minimal 17 tahun. Mungkin balik lagi sebenarnya mah kalau diomongin ke BK nyambung ya ke tugas perkembangan itu belum. Iya. Kalau terlalu muda tugas perkembangannya belum Iya. di situ. Ya dari tugas perkembangan Kesehatan, dari organ reproduksinya juga kan. Iya benar, bisa kelima Nah, atau lima. rentan terkena apa sih? Kanker. Sakit yang gitu lah ya. Kayak hamil pun kalau terlalu muda juga bahaya kan. Iya sih. Nah terus mau nanya nih, sebenarnya ini balik lagi ke tipe orang masing-masing ya. Cuma sering dengar nih kalau misalnya nikah itu harus sefrekuensi. Sebenarnya itu
bener nggak sih, kadang ada beberapa orang kan yang nikah tuh dia ada mapan gitu, terus aku udah umurnya udah segini, mau bisa sih mau enggak ajar aja gitu, mau terima nggak? Kebetulan banget aku tuh sama suami banyak banget bedanya, banyak banget, tapi nggak pernah kita berantem gara-gara perbedaan itu. Oke. Dari hobi, Merekatkan itu. ya dari hobi, dari kebiasaan, dari apa, banyak banget bedanya. Contohnya Contoh, aku mah suka main gitu ya, ke tempat yang rame, hayu gitu ya. Extrovert namanya. Kalau suami introvert gitu. Jadi pas kalian menyatu ya ambivert gitu. pondok kali itu. Iya, kayak gimana ya, kayak aku mah suka ruang liung gitu ya, kayak gitu. Kalau suami pulang kayak sendiri Oh, jadi lebih main juga, dia jalan, menikmati waktu Kalau sendirinya. ketenangan gitu kayaknya tipenya. Adem-adem gitu. kalem banget gitu, Bawa anak kalau gitu. kalem banget. Kan emang gitu teh. Iya memang gitu Ya. ceritanya. Nah, yang pendiam dipasangkan sama yang ribet, yang bawel. Tapi kalau Rio sama Rio emang nggak bisa. Tapi aku pengen dibawelin sih. Orang itu. Bawang goreng teh mah. Tapi enak ya. Bener-bener. Tapi gini loh teh. Aku kan kalau luaran mah kayak orang yang gimana ya? Yang istilahnya banyak interaksi sama orang, terus lebih mendominasi. Tapi sebenarnya ada satu sisi di mana di dalam dirinya saya itu 11-12 lah sama suami Teh Ima. Jadi lebih nyaman. Bener loh. Kayaknya nggak percaya. Bener loh. Jadi maksudnya lebih enak kalau nyantai, tenang, terus sendiri gitu. Bahkan nggak kemana-mana pun nggak apa-apa gitu. Kalau aku mah. Nah terus misalkan dapat nih pasangan yang bawel, pasangan yang suka jalan-jalan, itu kayak ngebawa. Aku merasa jadi kriteria dia. Enggak, jadi kayaknya loh teh. Jadi saya itu jadi kayak ada hal baru yang saya lakukan dan saya nikmati. Itu kan beda. Tapi ketika perbedaan itu bisa kita nikmati berbarengan, itu kan justru merekatkan. Beda lagi misalkan saya cicingan ya, saya pendiam ya sorry. Terus pasangan saya pendiam. Sama-sama Pendiam kan gimana? nggak bisa. Terus kalau misalkan saya riweuh ya orangnya, terus dapat pasangan riweuh, kan nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa? Karena Ini dari keriuhan ya di Iya. rumahnya. iya, nanti teh jadi bos gitu. Jangan jeder gitu ya. Justru hal itu gitu. Jadi itu frekuensi itu bukan tentang ini nih samanya di sini, ini bedanya di sini. Tapi frekuensi itu di mana kita bisa nyaman dengan perbedaan. Tapi kalau aku sih setuju, cuma setujunya juga kalau sama-sama atau beda gitu ya. Kalau sefrekuensi mah jadi aja sih kayak gini. Mau gimana juga. Bahkan cuma tatapan doang kan bisa kayak ngobrol ya. Tatapan bu. Iya betul loh. Kayak pun. Tatapan doang bisa jadi Iya. enak gitu. Itu balik lagi emang nyamannya aja ya. Iya. Mau dia beda juga kalau nyaman ya udah. Kalau sama Iya. nyaman ya udah. Mm-mm. Balik lagi ke nyaman. Ya cuman yang aku kan orangnya tuh apa, burung busuk ya. Keburukan gitu. Gurudugan, tidak sabaran gitu. Itu sangat bertolak belakang dengan suami yang super kalem, yang sabar. Dia tuh itu tuh yang bener yang membuat aku kuat sampai saat ini itu sabar, dan dia bisa menyabari gitu. Jadi pengen punya suami. Menyabari. Itu kan aku yang ngomong. Jujur nih, bayangin aja, aku 13 tahun masih belum ada keturunan. Mungkin apa ya, yang lain gitu, bukan, maaf ya, ini bukan saya merasa keluarga saya gimana gitu, bukan ya. Kan semua juga kan masing-masing keluarga itu, masing-masing rumah tangga itu ada ujiannya gitu ya. Kita alhamdulillah gitu, pekerjaan setelah menikah ada gitu, rumah juga alhamdulillah ada gitu ya. Maksudnya udah secara dunia alhamdulillah gitu ya. Cuman memang ya 13 tahun gitu, coba bayangin gitu. Dan memang
ya itu karena memang apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Jadi Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya gitu. Dan itu yang ditekankan suami, berarti kita itu diuji seperti ini gitu, berarti Allah percaya bahwa kita itu mampu untuk menjalani ini gitu. Mungkin kalau yang lain kan belum tentu ya, baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum ada yang kadang-kadang iya suaminya pengen nikah Iya, lagi gitu kan, selingkuh lah, gitu ya. selingkuh dengan alasan nggak punya anak. gitu. Kadang dari pasangannya aman, dari orang tua, dari keluarga itu ngapain ini udah ya udah lihat usia udah mendingan nyari lagi gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah sejauh ini keluarga juga mendukung gitu, dan suami juga alhamdulillah sangat sabar. Kalau aku sih jujur tidak sabar gitu ya. Kadang sering demo gitu ke Allah teh gitu ya. Sering demo, tapi ya gitu sih alhamdulillah bisa sabar. Dan ya yang menurut aku luar biasa tuh bisa menyabari sikap aku yang gak sabar, yang gak sabaran gitu, yang tapi sekali dia ngomong aku bisa langsung diam gitu. Emang gitu. Disuruh gitu ya. Spesialis orang pendiam sekali ngomong. Takut gitu. Tapi memang selama apa ya, kayak di keseharian mah kayak aku yang mendominasi gitu, karena memang mungkin yang lebih banyak ngomong, Yang ya bawel lah gitu ya. lebih banyak diminta pendapat, terus aku pasti memberikan pendapat. Kalau suami aku mah selalu bilang bagus gitu. Oke. Ya sok aja Gimana mama gitu ya. gitu. Tapi emang semua laki-laki gitu berarti kalau udah menikah Nggak mau ribet nggak mau mereka. ribet, pengen yang sederhana, sesimpel mungkin. Bahkan mungkin istrinya baru gini doang langsung oh ya aku setuju. Tapi kita perempuan nggak gitu ya, maksudnya kan pengen ya dikasih masukan Iya. gitu. Pengen ada. Tapi aku mah kadang mau, kadang enggak. Kadang Oh ada satu sisi dengerin aja gitu. Gini lah. Ini dengerin aja gitu. Kadang masih dengerin gak gitu. Terus mau nanya nih, kan maaf sebelumnya, tapi kan pasti rencana punya anak dong. Nah pernah nggak sih ngobrolin sebelum nikah kayak gimana kalau kita nggak punya anak nanti dulu atau gimana? Nggak pernah atau itu berjalan aja gitu? tidak pernah sama sekali ya kepikiran akan seperti ini gitu ya. Ya kita jujur Ya karena memang dulu kita nggak direncanakan. ya, dan tapi memang ya gitu kan, makanya dunia pacaran itu indah. Karena yang terbayang itu yang manis-manisnya saja gitu. Benar. Tapi dunia nyata itu ya sudah masuk pernikahan gitu, bakal tahu gimana rasanya galon kosong gitu ya, nggak ada suami kan bakal kerasa gitu Gas habis, apalagi bocor. kayak gitu lah. Jadi dulu mah kan bayangan juga kita nikah, punya rumah sendiri, Ya. punya kendaraan, terus ada pembantu, kita pengen apa, itu Ya. bayangan loh seperti itu ya. Ya. Kita nggak pernah Manis ya, bener-bener. tidak pernah membayangkan hal yang pahitnya gitu. Arisan berlian tiap Sabtu gitu kan? Jadi ibu sosialita yang suaminya pulang pakai dasi, Ya, gitu gitu. kan Liburan pikiran gitu. gitu. Iya, nggak pernah membayangkan. Perlu nggak ngobrolin ke situ Eh, sebelum nikah? setelah aku merasakan selama 13 tahun ini ya, perlu. Oke. Perlu. Menurut Kang Tatang yang mau nikah perlu? Udah ngomongin itu belum sama calon? Ya kalau ada calonnya pasti dia ngomongin sih. Tapi yang Ini nanti di share loh. Tapi yang paling spesifik mah ini ya. Sebelum nikah yang harus diobrolin itu kan pertama soal tempat Apa? ya tempat tinggal. Oh, Nanti tapi kalau soal nikah macam siapa? Ya kan tempat ini tempat Apa ini? ya, kalau Kan? mau tinggal sama orang tua apa rumah sendiri. Ya udah jelas lah, aku udah tahu jawabannya. Semua istri juga pasti jawabannya yang Pengen kedua. sendiri. Ya, Buat tapi sendiri. kan ada hal lain mungkin yang Ada term and condition lah ya, situasinya gimana? terus bagaimana pandangan pasangan kita terkait utang piutang. Iya. Itu benar-benar penting banget kalau menurut saya. Iya. Misalkan kita mau suatu barang nih, kita mau ngambilnya secara kredit atau cash gitu. Itu
itu juga kan hal kecil tapi dampaknya besar. Iya. Nah terus selanjutnya mungkin tentang nanti kalau udah punya anak, pola pengasuhannya mau gimana, apakah mau kita yang ngasuh sendiri atau ke orang tua kan kebanyakan anak-anak sekarang justru ngerepotin orang tuanya lagi kan, bukan mereka yang merawat, karena mungkin tadi itu bahwa persiapan mereka nikah cuman bayangan-bayangan yang masa sekarang aja, tanpa memperhitungkan gimana sih cara merawat bayi dan lain sebagainya. Terus yang paling penting nanti yang kerja itu siapa itu, karena kan sekarang kan ada yang cowoknya misalkan dominan nih, mau saya aja yang kerja, kamu mah di rumah aja ngurus rumah tangga. Terus ada lagi kan kalau ceweknya emang suka berkarir pasti bertentangan. Nah kalau ini misalkan nanti dibahasnya setelah nikah, otomatis kan ada diperdebatkan, benar nggak? Iya. Hal-hal gitu ya yang sebelum Itu bakal dibalikin, kan kamu tahu sebelum nikah aku kan udah kerja. ya, makanya harus ngomong. Maksudnya gini, kamu kan menerima aku apa adanya gitu. Iya karena gitu tuh. Tapi kan nggak ada apanya juga gitu. Harus detail gitu. Nggak sebuta-buta aku cinta kamu apa adanya, memang hal-hal kayak gitu harus diomongin ya, harus ada jalan. Dan aku lihat dari pengalaman aku tuh kadang suka kalau gitu ya, suatu saat Allah memberikan keturunan gitu ya, amin. Selain mempersiapkan yang itu tadi gitu, sepertinya gitu mungkin untuk sebagian orang tuh masih dianggap lebay gitu ya, ketika apa sih mau nikah gitu, cek dulu kesuburan gitu untuk dua-duanya. Itu juga penting loh sebetulnya. Tapi memang itu harus disetujui dua-duanya gitu ya. Ya jangan sampai menyinggung lah gitu. Karena memang ada kan di persyaratan sebelumnya. Enggak sih persyaratanmu. Enggak ada. Itu mah lebih ke pribadi kita aja sih. Karena itu lebih ke pihak kedua belah pihak. Iya, gitu. Itu mah apakah mau dicek atau tidak? Iya. Soalnya biasanya ya, kalau biasanya ini mah yang belum punya anak tuh ngalahinnya ke cewek terus. Tuh biasanya Padahal belum tentu. Dan sejauh ini suami enggak Karena belum tentu. Bisa aja laki-lakinya yang mandul gitu. Memang bener sih harus berjalan suami. Ya, itu penting gitu. Tapi memang gitu mungkin di lingkungan aku ya gitu. mungkin bisa di Amerika Serikat tinggalnya jadi pasti beda. Bisa dianggap di luar baik gitu. Lebih Iya sih, tapi bener ya. Harus out of the box ya, kalau ngikutin lingkungan kan belum tentu sama gitu. iya, karena kan generasinya juga kan beda kan. Iya gitu sih. Di lingkungan itu kan misalkan pemahaman mereka pemahaman zaman dulu gitu. Iya. Zaman dimana kebudayaan emang dipegang teguh banget gitu. Jadi segalanya gitu. Jadi Kalau di zaman sekarang jadi pemahaman mereka tradisi dari leluhur mereka gitu, bukan berdasarkan fakta keilmuan gitu. Tapi kan orang-orang sekarang lebih aware sama yang psikologis, mental, isu, terus kesehatan dan lain sebagainya kan lebih luas lagi gitu. Itu tuh penting gitu. Penerimaannya juga bakal lebih baik gitu, lebih sesuai lah. Harusnya ya lebih siap yang sekarang gitu harusnya mah udah ngerti. Tadi kan udah ditanya-tanya apa aja yang harus disiapin ya mentally, yang lebih ini sih lebih jelasnya tentang mentally, materi juga ada. Terus ada nggak masukan buat kita yang belum nikah? Yang mau nikah ya bentar lagi. Amin. Semuanya disegerakan yang belum. Bareng lagi kayaknya. Atau nanti datangnya gimana? Itu bahaya loh. Jadi maknanya bisa dua ya. Bisa dua antara kita bersebelahan atau sepelaminan gitu. Jadi double persepsi. Ya yang terbaik saja. Iya. Yang di rumah gimana ya? Rumah siapa? Gimana? Ya. Mana sih ditayangin dulu Ya. Intinya mah memang mungkin Dinda juga punya target ya berapa tahun nikah, bahkan juga punya target gitu. Tapi memang balik lagi manusia hanya berencana gitu ya. Allah yang menentukan segalanya gitu.
dan yakin aja tidak ada nikah yang telat gitu. Insya Allah semuanya tepat. Insya Allah semuanya tepat karena memang semenjak kita di dalam kandungan usia 4 bulan itu kan Allah sudah menentukan siapa jodoh kita dan kapan kita dipertemukan dengan jodoh itu. Nah mungkin kalau sekarang masih belum merasa ditemukan dengan jodohnya, ya diminta aja sama yang memberikan jodohnya gitu ya, insya Allah. Dan kalau untuk finansial gitu, insya Allah lah bakal nuturkeun. Kata orang tua mah kita berjodoh kemudian bertemu, bukan kita bertemu kemudian berjodoh. Ya betul begitu, kita itu Oh gitu. berjodoh pasti dipertemukan gitu. Semoga yang belum nikah kita percaya bahwa kita nikah itu emang udah waktunya gitu. Bukan Ya. karena atas dorongan dari Kita lingkungan, gitu. karena kan kita yang mau menjalani sisa hidup kita tentunya. Ya, dan alhamdulillahnya kalian sudah ada bekal tentang psikologi keluarga gitu. Jadi persiapan sebelum nikah lah untuk mental, insya Allah kalian akan jauh lebih siap dibanding aku dulu gitu ya. Gitu. Cuman memang Kayak mama ya, kayak mama aku. apa sih? Kayak mama aku lagi ngasih tahu. Ya ini teh Gini gitu. Itu kan tadi kita bercanda dong, jangan sedih. ya imajinasinya udah kemana gitu, luar biasa. Itu sedih banget, happy dong. Kamu aja lupa. Mas. Persiapan kalau Iya, mental ya. gitu. Gitu. Ya kan udah alhamdulillah udah belajar di BK gitu tentang psikologi segala macam gitu ya, terlebih tentang keluarga, ya masuk dengan keluarga yang baru gitu ya, dengan isu-isu dengan mertua ipar gitu ya, biasanya begitu. yang menjadi nanti bakal Dan takut gimana juga ya. sih. Santai. Especially cewek sih. Iya, tapi kalau sama Kang Pepen selama menyingkal kalau mau aman dari Ipar, insya Allah aman ya. Kesehatan Single solo karir. gitu. Jadi ya, dan itu sih satu yang paling penting itu. Jadi yang kita bayangkan itu jangan yang manis-manisnya aja gitu. Kita harus siapin, harus adalah sedikit gambaran gimana ya nanti kalau gini, gimana ya kalau gitu gitu. Plan B mungkin. Gitu. Atau saku juga. Jadi jangan, jadi ini intinya nikah itu bukan finish, tapi justru itu start gitu. Gitu. Jadi bukan berarti yes aku nikah udah enggak selesai di situ, justru itu Ya, gerbang segalanya iya. itu baru dibuka gitu. Karena memang di film gitu, Belum apa. di semua film kan gitu, kalau udah nikah udah tamat. Iya. Tapi kan kalau di real life Tapi ending. Justru panjang lagi gitu kan. Ada chapter 2 gitu dan chapter lainnya gitu. Itu sih intinya. Oke, kalau gitu makasih udah ngeluangin waktunya. Makasih juga informasinya. Semoga bisa ngebantu yang sudah menikah maupun yang menuju. Amin. Gitu.